Jadi 1 minute with God maksudnya sebenarnya pihak kita hanya saya mau berkomunikasi dengan Tuhan dulu. Cukup gitu. Ya. Kalaupun berdoa, doanya adalah One minute with God ini kita tidak harus tergantung pada cara berdoa konvensional. 1 minute with God maksudnya gunakan waktu 1 menit untuk mendengarkan Allah. Jadi 1 minute with God maksudnya sebenarnya pihak kita hanya saya mau berkomunikasi dengan Tuhan dulu. Cukup gitu. Ya. Kalaupun berdoa, doanya adalah Tuhan, bersabdalah hamba-Mu mendengarkan. Apapun agama kamu, biarkan Dia yang berbicara kepada kita. Cukup sudah 50 tahun Agus ngomong dengan Tuhan. Ya, sekarang waktunya mendengarkan Tuhan. 1 menit cukup. Latih terus menerus. Apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Itu bukan soal. Karena ketika telinga kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan berbicara dengan cara lain. Mungkin lihat istri yang mata membelalak, ini loh ya Tuhan. Lihat suami yang diam-diam, inilah cara Tuhan. Artinya hari ini saya harus menerima cara suami saya berkomunikasi. Tidak, ini kenyataan. Karena kita selalu melihat itu secara negatif dan jarang kita membacanya sebagai bagaimana pasangan hidup kita dipakai Allah untuk mengatakan sesuatu kepada kita. Kalau sakit perut, itu juga cara Allah menyampaikan kepada kita. Mungkin Dia akan mengatakan, tadi saya makan ini berlebihan. Ya, itu diberitahu 1 minute with God. Saya baru selesai membaca buku yang judulnya The Purpose Driven Life. Kalau buku ini diambil dari pengalamannya bahwa sebenarnya Allah yang mempunyai tujuan kita ditempatkan di dunia ini. Bukan kita yang punya tujuan. Pengalaman saya juga begitu. Ketika saya coba hidup menurut tujuan saya sendiri, tidak jadi. Tujuan saya dulu mau jadi pastor. Bagi saya waktu itu, jadi pastor adalah simbol kesucian. Saya ingin masuk ke situ. Ternyata itu bukan tujuan saya berada di sini menurut ukuran Allah. Saya tidak mau jadi guru karena
Bagi saya guru itu banyak gilanya. Murid tidak dengar, dia omong terus. Kan pernah jadi murid kan? Guru omong lain kita belum tentu dengar. Saya tidak suka itu. Ternyata saya harus mengalami kegilaan seperti itu. Kenapa saya masuk di situ? Allah mempunyai tujuan. Bukan saya yang mempunyai tujuan. Tujuan saya menghindari tujuan Allah. Dan saya dibawa masuk ke tujuan Allah. Saya jadi guru. Nah, sekarang baru saya tahu tujuan Allah adalah saya tidak harus menjadi pastor yang umum. Karena sudah banyak orang di sana. Saya harus menjadi pastor dalam bentuk lain. Kalau pastor di sana itu kebanyakan orang yang sehat yang mau ke gereja. Saya justru pastor menjadi orang sakit dan untuk agama apapun. Ya, saya tetap tampil sebagai seorang Katolik, tapi bukan untuk orang Katolik. Ya seperti sekarang, ya, kamu tidak mempunyai bayangan untuk bersatu dulu kan? Padahal salah satu tujuan dari kita berada di sini adalah kita menjadi satu keluarga model baru tanpa memperhitungkan latar belakang, suku, agama, warna kulit, jenis rambut. Karena itu, ya bayangkan kita ini disatukan oleh penyakit. Karena itu jangan membaca penyakit itu sebagai buruk. Ternyata sakit yang ada pada kita selama ini adalah jembatan yang menghubungkan pulau-pulau yang selama ini sangat terpisah di antara kita. Kita tidak saling mengenal. Kita tidak saling peduli apalagi. Tapi dengan sakit kita menjadi satu. Dan inilah persaudaraan yang Tuhan rencanakan untuk kita. Apapun yang kita lakukan harus berkomunikasi dengan Tuhan. Saya menceritakan pengalaman hidup. Jadi saya masuk sekolah yang saya tidak sukai, tapi satu doa yang konstan saya lakukan. Tuhan, saya tidak suka sekolah di tempat ini. Tapi kalau ini yang Tuhan kehendaki, pasti Engkau yang akan membantu. Dan terjadi. Kalau Oma, doa juga. Saya sedang menikmati, sering berdiri di luar, di tempat kos. Oma lewat terus. Lewat pertama, saya bilang, wih, ada perempuan ini. Lewat terus, lihat lagi. Sampai hafal jam berapa dia lewat. Lalu apa? Saya berdoa. Jadi doanya begini. Tuhan, inikah perempuan yang akan menjadi pasangan hidup saya? Kalau ini perempuan yang kau pilih, beri saya tanda. Malam dia datang dalam mimpi bawa kitab suci. Dia bilang, inilah Injil kehidupanmu yang pernah saya pinjam. Artinya sudah ada relasi sebelumnya. Hanya dikembalikan untuk menegaskan bahwa
Oh, senang sekali. Makin berani dan jadilah gitu. Tidak, saya hanya mau mengajarkan kita bagaimana kita memilih tapi selalu melibatkan Tuhan. Ya sekarang kan baru mulai, oh ternyata memang inilah hidup yang benar. Nah, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Ada juga cara Tuhan menggunakan bacaan itu. Ya, dengan membaca kita akan, oh iya. Coba bangun pagi itu, Tuhan, apa yang kau kehendaki saya lakukan hari ini? Mungkin ke kantor ya, kita anggap rutin. Tetapi apa yang Tuhan kehendak kita lakukan di kantor hari itu beda kalau kita melalui doa. Sehingga kita tidak jadi selalu ada kreativitas baru yang kita tampilkan. Ya. Dan doalah. 12 tahun saya keliling NTT sebelum jadi begini. Jadi instruktur, padahal saya juga tidak tahu apa yang saya ajarkan. Ya, tapi doa saya rutin. Begitu sudah di depan, saya diam sebentar. Doa saya begini, Tuhan, mereka sekarang dengar saya di sini karena mereka anggap saya pintar. Tapi Tuhan yang tahu siapa saya. Jangan jadi berbicaralah melalui lidah saya supaya mereka jangan kecewa karena kebodohan saya. Akhirnya menarik. Saya juga tidak tahu benar yang saya ajar tidak. Ini kenyataan pengalaman hidup. Bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Hanya sekarang yang perlu kita pelajari bagaimana kita mendengarkan apa kata Tuhan. Dan tujuan hidup kita itu penting di situ. Karena banyak orang sekarang terjebak bahwa hidup itu adalah tujuan kita hidup ini adalah cari makan enak. Untuk kaya raya. Apa yang terjadi sekarang? Setelah dia bekerja keras mencapai tujuan itu, di akhir hidupnya dia jual semua, kasih di rumah sakit. Banyak sekali sekarang. Oke, coba. 1 minute with God. Tetapi 1 minute with God ini untuk mendengarkan rencana Tuhan untuk kita setiap hari. Supaya kita tidak hanya sehat dalam arti tubuh, kita sudah berhasil makan sekali sehari cukup. Kita sudah secara sosial kita sudah berubah, tapi sekarang kita diangkat untuk menjadi anak Allah yang sesungguhnya, yang taat pada perintah-perintahnya. Oke?